Hello, good afternoon. How are you guys? My name is Jeffrey Wijaya. My student number is 50319111043. And this video I want to explain to you about translation. But before that, let me explain to you with bahasa. Oke, sebelumnya apa sih sebenarnya itu arti penerjemahan? Penerjemahan adalah kegiatan yang amat kompleks. Bahasa itu sendiri sudah kompleks, tapi fakta-fakta yang terlibat dalam wacana manusia bahkan lebih kompleks dari penerjemahan. Nah, terjemahan sastra apa sih sebenarnya terjemahan sastra? Penerjemahan karya sastra bukan saja mensyaratkan transmisi informasi di antara dua bahasa, tapi penerjemahan sastra ini juga memperhitungkan kalau mengutip dari Richard W. Breslin harus ada kayak greget emosi dan rasa suatu karya dalam versi bahasa orisinalnya. Nah, di sini aku mau mentranslationkan penggalan prosa dan teks drama. Jadi kita langsung saja, saya cepat. Di case one, saya menggunakan metode free translation, penerjemahan bebas. Jadi di sini ada penggalan prosanya aku bedah menjadi part-partan. Part pertama ada aku ada janji dengan Rosa, sebagaimana biasa aku menganggap setiap perjumpaan dengannya adalah peristiwa resmi. Nah, aku terjemah menjadi I have an appointment with Rosa. As usual, I consider every encounter with her is an official event. Kenapa aku memilih free translation? Karena terjemahan bebas ini memproduksi konten tanpa bentuk aslinya. Kenapa saya menggunakan appointment di sini bukan promise? Karena seperti yang kita lihat di sini terkesan lebih formal dan si akunya juga berbicara peristiwa ini resmi. Jadi aku menggunakan appointment bukan promise. I have an appointment with Rosa. Nah, next aku menggunakan metode word for word untuk bagian agar ia menjadi momen sejarah manis kelak. Aku pun menyiapkan diriku dalam keadaan yang paling sip. So that she becomes a sweet historical moment later, me to prepare myself in the most prepared state. Karena kata-katanya aku terjemahin secara tunggal, ada sedikit kata-kata di sini yang sulit ditafsirkan. Jadi saya terjemahinnya kata per kata. Makanya saya menggunakan metode ini. Nah, kenapa sip itu saya rubah menjadi prepare, karena sip itu kan keadaan yang paling sip, keadaan yang paling siap, berarti keadaan si akunya yang paling siap aku translatein ke most prepared state. Me to prepare myself in the most prepared state. Jadi prepare. Oke, selanjutnya aku tetap di metode word for word. Aku menghilangkan diriku dari segala macam profesi untuk menjadi seorang kekasih, seorang laki dengan daging yang nyali jantan. Cukup menarik di sini karena ada satu yang sulit diterjemahkan, yaitu daging. Jadi saya menerjemahkannya menjadi otot seperti perkasa itu, karena di akhir kata si aku ini mengatakan dia mau menjadi pria yang bernyali jantan. Jadi daging itu aku rubah menjadi muscles. Jadi I stop myself from all kinds of professions to be a lover, a man with muscles and male guts. Oke, next, langsung saja secara cepat, nanti durasi. Case 2. Case 2, teks drama. Di sini ada teks dramanya, bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, aku translation menggunakan metode komunikatif. Jadi seperti ini. Oke. Nah, aku langsung menjelaskan kenapa aku menggunakan komunikatif di sini. Aku mau mencoba memberikan makna konseptual yang tepat dari original sedemikian rupa sehingga konten dan bahasa dapat diterima dengan mudah dan dapat dipahami oleh pembaca. Karena di teks aslinya di sini agak sulit dimengerti, makanya saya terjemahkannya menggunakan metode komunikatif agar dapat dan mudah dimengerti. Inilah hasil terjemahannya. Dan untuk ideologi, saya memilih domestikasi. Kenapa? Karena saya memilih ideologi domestikasi ini karena ideologi ini dapat diukur oleh metode-metode yang saya pilih. Karena di sini saya memilih komunikatif, tadi juga ada word for word dan free translation. Nah, di ideologi domestikasi ini mempunyai hubungan erat dengan metode free translation dan komunikasi. Selain itu juga ideologi ini dikatakan menggunakan kata-kata atau istilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Jadi itulah saya memilih domestikasi. Ini boleh dibaca juga menurut Nida dan Teber. Ada hubungannya oleh metode yang saya gunakan tadi, ideologi yang satu ini.
Oke, kita udah di rangkuman. Bagaimanapun jika kita ingin berperan lebih banyak dalam pentas sastra dunia, penerjemahan karya sastra kita ke dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa asing adalah sebuah keharusan. Makin banyak karya sastra kita diterjemahkan ke bahasa asing, tentu makin terbuka kesempatan untuk diapresiasi oleh khalayak yang lebih luas dan secara lebih serius. Itu rangkuman dari saya dan ini sedikit referensi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa menjadi dampak untuk kalian atau sedikit ilmu. Maaf, saya sedikit cepat karena saya mengejar durasi juga, takut kelamaan ngomongnya. Bisa diulang-ulang kembali video ini jika teman-teman mau. Terima kasih teman-teman. Bye.